Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Yulianti dari jurusan Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang SIM produksi. Penjelasan ini merupakan tugas untuk pengganti UAS Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Produksi adalah suatu proses konversi atau perubahan yang berupa sumber daya untuk menghasilkan keluaran berupa barang atau jasa agar dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi dalam berbagai bentuk laporan dan output dari simulasi model matematika. Laporan dan output dapat disediakan dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan dalam mengambil data dalam produksi. Sistem informasi manajemen produksi dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi data dan memahami suatu masalah. Pengertian sistem informasi manajemen produksi. Menurut Bonnar dan Hopwood, sistem informasi produksi adalah sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk digunakan oleh fungsi produksi. Lalu menurut Guswana, sistem informasi produksi adalah pendukung kegiatan operasional yang tergantung kepada beberapa aspek meliputi organisasi, teknologi, sumber daya manusia, penjualan produk pesanan pasar. Sedangkan menurut Muhammad Huda, sistem informasi produksi adalah yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem informasi produksi terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, sistem produksi fisik atau sistem pengendalian produksi, dan kedua, sistem informasi manajemen produksi mendukung fungsi produksi. Sistem produksi fisik atau sistem pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengolah, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi, mulai dari peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja, ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang seminimal mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan order control dan follow control. Order control adalah perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen sehingga kegiatan operasionalnya juga tergantung pada pesanan tersebut. Sedangkan follow control adalah perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah besar. Yang kedua, sistem informasi manajemen produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Sistem ini mendapatkan dan memproses data mengenai semua aktivitas mencakup produksi yang baik dan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Berikutnya, komponen sistem informasi manajemen produksi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, komponen output produksi, yang kedua, komponen model produksi, dan yang ketiga, komponen basis data produksi. Pembahasan pertama tentang komponen output produksi informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama, subsistem produksi, yang kedua, subsistem persediaan, yang ketiga, subsistem kualitas, dan yang keempat, subsistem biaya. Yang pertama, subsistem produksi adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya.
Kedua, subsistem persediaan, yaitu tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat persediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah seperti stok. Ketiga, subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Banyak hal yang bukan unsur mutlak kualitas namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses kontrol, perawatan, dan spesifikasi baik produk jadi maupun material. Yang keempat, subsistem biaya, yaitu komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Sebuah sistem informasi tidak akan terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi. Subsistem biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan. Biasanya dinyatakan sebagai persentase biaya tahunan dari barang. Yang kedua, biaya pembelian adalah yang mencakup biaya-biaya yang terjadi saat material dipesan, waktu pembelian, biaya telepon, biaya sekretaris, biaya formulir pemesanan pembelian, dan sebagainya. Yang kedua, komponen model produksi. Beberapa model yang digunakan di sistem informasi produksi. Yang pertama, titik pemesanan kembali merupakan suatu strategi yang reaktif, maksudnya menunggu hingga saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu. Yang kedua, pemesanan kuantitas ekonomis digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Yang ketiga, material requirements planning adalah suatu strategi material proaktif, yaitu mengidentifikasikan material, jumlah, dan tanggal yang dibutuhkan, memungkinkan perusahaan mengelola materialnya secara baik sehingga dapat menghindari kehabisan persediaan yang disebabkan oleh pemesanan yang tidak tersedia. Terakhir, komponen basis data produksi. Database atau penyimpanan data adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur, dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal pengambilan kembali. Data yang masuk ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu sumber internal, yaitu data internet sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Contohnya, material, sumber daya manusia, mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan data eksternal contohnya adalah data pemasok, kebijakan pemerintah tentang UMR, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan sistem informasi produksi. Tujuan dari sistem informasi manajemen produksi yaitu pertama, digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang tetap, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Yang keempat, produk yang dihasilkan tepat. Pembahasan terakhir tentang manfaat dan kekurangan SIM produksi. Manfaat SIM produksi. Yang pertama, menyederhanakan proses produksi, desain produk, dan organisasi pabrik sebagai dasar yang penting untuk otomatisasi serta integrasi. Yang kedua, pengotomatisan proses produksi dan berbagai fungsi bisnis yang mendukung melalui komputer, mesin, dan robot. Yang ketiga, pengintegrasian semua proses produksi dan pendukung menggunakan jaringan komputer. Yang keempat, memudahkan dalam pendataan output produksi. Adapun kekurangan SIM produksi, yaitu berdampak untuk lingkungan sosial, yaitu pengurangan tenaga kerja, tidak berlakunya tulisan manual karena alat-alat sudah mulai canggih. Penjelasan dari yang telah saya jelaskan yaitu
Produksi adalah bidang yang terus berkembang selaras dengan perkembangan teknologi. Kebutuhan produksi untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan kualitas dan produktivitas, dan menciptakan produk baru menjadikan kekuatan yang mendorong teknologi untuk melakukan berbagai terobosan dan penemuan baru. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi dari input produksi menjadi output produksi. Input produksi dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output produksi merupakan produk yang dihasilkan seperti garmen, limbah, dan lain sebagainya. Perencanaan dan pengendalian produksi yaitu pengendalian kualitas, perawatan fasilitas produksi, penentuan standar operasi, penentuan fasilitas produksi, dan penentuan harga pokok produksi. Sekian dari saya tentang penjelasan Sistem Informasi Manajemen Produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.